واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ila abuyah Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila anqala wa fi hadhihi sanati. Ben edalem kepaneka tahun yaitu ke-9 tuwfiyah wafat an-Najasyiyu Pasirah Najasyi wasmuhu bentining asmana an-Najasyi Ashimatu paneka Ashimah wa maknahu bentining artena Ashimah bil arabiyyati kalaban bahasa Arab atiyatun paneka paparing atiyatun paneka paparing waqala ben adabu pasarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dak katabu anhu dari Ashimah li ashabihi dak ka benyak-benyak sahabata an-Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu dak katabu tuwfiya ampun wafat al-yauma dalam are mangken ar-rajulu pasira orang laki as-solihu sesoleh minal habsyi dari negara Habasyah yaitu Ethiopia, negara Ethiopia. Jadi berdesitung negaranya mana Habasyah atau kalau bahasa sekarang itu namanya Ethiopia orang Celeng. Ethiopia orang Celeng. Gelar raja sebeda enaker Habasyah itu dipanggil An-Najasyi. Jadi Najasyi gelar raja sebeda enakera Habasyah, enakera Ethiopia,
Ya, sehingga kala Abu yang mengatakan nama aslinya itu adalah Ashimah. Nama asli dari Najasyi siapa? Ashimah. Yang artinya Ashimah itu artinya atiyah, yaitu pemberian. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat di hari di mana Raja Najasyi itu wafat. Jadi Raja Najasyi ya awalnya beragama Kristen. Beragama Kristen, kemudian beliau dengan sukarela, dengan baik hati narema deka rombongan dari para sahabat yang hijrah pertama kali deka Al-Habasyah.Eboktona Raja Najasyi apa? Wafat. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bedeka para sahabat tuwfiyal yauma ar-rajulus salih minal habsyi. Telah wafat di hari ini seorang yang soleh dari negara Habasyah. Bahkan seperti dalam satu hadis Rasulullah atabu ukhruju fasallu ala akhillakum mata bi ghairi ardikum. Ayo pada keluar kepi para sahabat sareng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk keluar dari rumah masing-masing. Kemudian diperintahkan di waktu itu untuk sholat, yang mana sholat ghaib, sholat jenazah alal ghaib. Sholat jenazah ghaib itu jenazahnya tidak ada di tempat, ada enah, tapi beda tempat selain. Rasulullah merintah dekat para sahabat, ayo apa je ngepi sholat jenazah satya beda tari tanah bak nakapirah sesete keng tada kota medi beda nar ena kerah Habasyah kala. Dari sinilah kemudian Madzhab Syafi'i mengambil hukum bahwasanya bisa beda sholat jenazah al-ghaib, beda jenazah ghaib. Misalnya jenazahna beda Mekah India Afojang tak masalah, nyamna sholat ghaib. Adapun menurut mazhab Maliki tada seanya mah sholat ghaib tada. Mak bisa. Mereka mengatakan di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat jenazah bersama sahabat atas Najasyi ya. Atas Najasyi ya, apa? Rasulullah langsung ditampakkan mukjizat Rasulullah, langsung ditampakkan di depannya jenazah Najasyi. Jadi seakan-akan Rasulullah sudah sholat di depannya Raja Najasyi. Ada. Jadi ada yang mengatakan bukan sholat ghaib, tapi kelak termasuk mukjizat Rasulullah. Jenazah Raja Najasyi langsung tampaki sareng Allah dekat Rasulullah. Jadi seakan-akan apa? Rasulullah sholat di depannya Raja Najasyi. Akhirnya mereka mengatakan ada seanya mah sholat ghaib. Tapi kita katakan oleh Madzhab Syafi'i mengatakan beda seanya mah sholat ghaib dengan dalil riya. Wa fi hadis sanati ban dalam kepaneka tahun mata Sayyid Abdullah pasira Abdullah ibnu Ubayyin saya putra lakena Ubay ibnu Salulah, saya putra lakena Salul. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafiqina, ropana pimpinanna banyak-banyak orang munafik. Hanya mana Abdullah, pimpinan dari orang-orang munafik sebagai kota Madinah. Wa shalla banyolati pasyara kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi atas Abdullah.
dekat nyolati. Wa fi dzalika ben dalam kepanika shalla alaihi salat Rasulullah nazalah toron qauluhu bonapa tabuna Allah ta'ala halemaha tengki basyara Allah ropana tabu wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Wala tusalli benca as-salat sapabana Muhammad ala ahadin atas salah situng minhum sedari al-munafiqin mata sesete semate sapa ahadun abadan dalam salangjengah. Ada yang mengatakan di sini Rasulullah belum nyolati, ya, belum nyolati. Tapi menurut keterangannya dia, Rasulullah selesai sholat baru turun ayat larangan gelak dari Allah. Yaitu janganlah engkau ya wahai Muhammad ketika ada orang munafik mate cek sholati selamanya. Al-ayah nyamperna kia pasara sampian dekayat ala qaulil aksari atas tebuna ulama selebih banyak. Wa fi hadis sanati ban dalam kepenengka tahun kutila pate urwatu pasara urwa ibnu Mas'udin sepotra laki nama Mas'ud as-Saqafiyyu sepengsah Bani Thaqifah. As-Saqafiyyu sepengsah Bani Thaqifah. Qatalah mate'e Qatala mate'e hu daka Urwah sapa qaumuhu pasirah kaum Urwah lamma da'ah samangsana cek ngacek pasirah Urwah hum dak ke qaumuhu ngacek ilal islami dak ka masuk agama Islam. Wa kana ban bada pasirah Urwah ibnu Mas'ud min ma'dudan paneka ibitong ma'dudan paneka ibitong min duhatil arabi dari banyak-banyak orang jenius sah orang Arab min duhatil arabi dari banyak-banyak orang jenius sah orang-orang Arab. Jadi di tahun ini juga di tahun ke-9 ada salah satu sahabat yang bernama Urwah gelak wafat mati syahid karena dibunuh oleh kaumnya. Bisa kira kenapa? Karena gelak dibunuh oleh kaumnya sendiri ketika beliau cek ngacek ada wah kangkui masuk Islam. Jadi para sahabat lambe ruah ketika menyebarkan agama Islam itu bukan hanya harta yang mereka korbankan tapi juga nyawa. Ya. Nyawa nyabeh seekor korban lagi demi Islam.
Satya singkok musobokna harus juga seperti itu. Harus mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan hartanya, perlu mengorbankan jiwanya kangkui agama Islam seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Saking semangat para sahabat itu ngajak agama Islam walaupun resikonya dibunuh seperti Urwariyah padahal Urwariyah termasuk ilmuwan, termasuk orang yang jenius di kalangan orang Arab. Wa fi hadis sanati ban dalam kepanika tahun tuwfiya saya wafat Suhailun Basyara Suhail Ibnu Bayda'a seputra laki na Bayda al-Fihriyu sepengsa qabila Fihir wa shalla banyolati pasra kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi atas Suhail edima fil Madinati kota Madinah wa fi hadis sanati ban dalam kepaneka tahun kutilah Malikul Fursi pasirah rajana Paris Persia. Malikul Fursi pasirah raja Paris atau Persia. Wa wallau ben padengang ka pasirah Al-Fursi ibnatahu deka anak binikna Malik nyamanan siapa? Buron nyamana Buron. Wa fihim ben dalam Al-Fursi qala atabu pasyarakat Nabi sallallahu alaihi wasallam dak katabu layyufliha tak bakal ontong kaumun pasyara kaum wallau sing nguasaaki pasyara kaum wallau sing nguasaaki pasyara kaum amrahum dak ka urusanna kaum imro'atan dak ka reng bini. Jadi badanya mana anak binikna Raja Persia hanya Buron. Ketika Raja Persia mati, maka mereka orang-orang Persia mengangkat putrinya sebagai raja mereka. Dari sinilah kemudian muncul sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sya'rafaki tabuna la yufliha qaumun wallau amrahum imro'atan. Ketika bersitung kaum, situng negara, kemudian dipimpin oleh seorang wanita, maka tabuna Rasulullah la yufliha. Maka kaum kelak, rakyat kelak, negara kelak bakal hancur. Jadi sampai pada dalam hadis lain lepai ada puana akhirah fantadiris sa'ah, maka tunggulah kehancuran, tunggulah kiamat, maksudnya tunggulah kehancuran ketika pada situng negara, situng daerah dipimpin oleh seorang perempuan. Tabuna Rasulullah. Wa fi hadis sanati ban dalam kepaneka tahun hajjah alaqani haji Abu Bakrin pasyara Abu Bakar radhiyallahu anhu bin nasi apareng manasa ammara ada dia ke pimpinan hudaka Abu Bakar sapa an-nabiyyu pasyara kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alal hujjaji atas banyak-banyak orang sehaji. Summa maka kare-kare ba'asa ngutus pasyara kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu saampuna Abu Bakrin ngutus Aliya daka Sayyidina Ali ibn Abi Talibin ngutus kelak ala naqatihi atas ontana kanjeng Nabi al-adba'i
sebek kopenga al-adba'i sesebek kopenga wa amara ben marintah pasarakan Nabi hu deka Ali ayatawalla daqatu ayatawalla daqatu apa nguasai pasara Ali nabdal uhudi deka muang banyak-banyak perjanjian wa yaqra'a ban maca'a kina pasara Ali ala nasi atas manusia atas sahabat maksudnya sadra surati bara'ata deka permulaanna surah bara'a wa nudiya ban umumaki fi yaumin nahri dalam are telasan apa adha alla yahujja panapa kotu tak haji ba'dal ami sampurna tahun mangken musyrikun pasyara orang musyrik wala yatufa bentak atawafa fil bil baiti kalaban Ka'bah uryanu pasyara orang si abengkang qala atabu al ulama'u pasyara banyak ulama wa kana ban bada as-sababu padapa sabab fi ba'thi aliyin dalam ngerem Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ba'da Abi Bakrin sa'man Abu Bakar annahu paneka sangkuna kalakuan kana paneka beda fi urfil arabi paneka beda dalam kebiasaan na orang Arab Allah tawalla ponapa kotu tak nguasaaki aqdal uqudi deka puntelanna banyak akad talianna banyak akad aqdal uqudi deka talianna banyak akad wanaqdaha ban marosak banyak akad illa angin sayyiduhum pasera pimpinanna kaum sayyiduhum pasera pimpinanna al-arab nyaman al-arab au otabanah rajulun situng orang laki min rohtihi la'alla sawab min rohtihi dari apa keluargana sayyiduhum min rohtihi ya benihim manahim apa him obaka rohtihi abalika sayyiduhum murah au otabana rajulun orang laki min rohtihi sedari keluargana sayyiduhum faba'atha maka ngirim pasyarakat Nabi alian daka Sayyidina Ali izahatan karena mailang lil illati daka alasan li alla yaqulu supaya tak atabu pasyara orang Arab hada khilafu ma na'rifuhu fala na'tabiru atabu dekatabu hada tining ngerem Abu Bakar khilafu ma paneka apitai perkara na'rifu sengauningi pasyara kaula sadajahu dekamma fala na'tabiru maka tak ngangkep pasyara kaula sadajahu dekamma. Ini terjadi pada tahun ke-9 ya. Awalnya Rasulullah mengutus apa? Abu Bakar kangki tenti pimpinan amir jamaah haji dari Madinah. Ternyata setelah itu turun surat Baro'ah, Rasulullah ngirim Sayyidina Ali. Kangkui abri tao perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy sekarang rusak. Pertanyaannya kenapa mak ngirim Sayyidina Ali padahal sudah ada Abu Bakar? Apakah tidak cukup dengan Sayyidina Abu Bakar? Ternyata alasannya orang Arab dalam masalah perjanjian itu harus pimpinannya otabana keluarga dari pimpinannya. Sedangkan Abu Bakar ini kan bukan keluarganya siapa? Nabi Muhammad. Kalau Sayyidina Ali keluarga Sayyidina kelak
Rasulullah ngirim Sayyidina Ali ke angkui kela memutuskan atau merusak deka akad perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Wallahu subhanahu wa ta'ala.